بسم الله إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, setiap kita mengharapkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah kelak hari kiamat. Dan setiap kita tentunya juga punya keinginan ketika kelak masuk surga bisa digabungkan dengan orang-orang yang kita cintai, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kelak di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka hadis ini selain bentuk kabar juga sebuah bentuk saran atau tips bagi kita yang ingin kelak masuk surga bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian muncul pertanyaan bagaimana mencintai Nabi itu, ada enggak cirinya, ada enggak buktinya seseorang cinta sama Nabi? Di antara bukti cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya ikhwanullah dengan menteladani melakukan berbagai macam hal yang dilakukannya. Kan secara umum juga kita mengakui kalau bukti cinta seseorang kepada orang lain adalah ketika dia mencintai hal-hal yang dicintai sama orang yang dicintainya. Betul nggak Pak? Bukti cinta seseorang kepada orang lain adalah ketika dia mau mencintai, mau menyukai hal-hal yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Maka begitu pula cinta kepada Rasulullah SAW harus bisa melakukan, mencintai apa yang Nabi cintai. Dan di antara amalan yang sering Nabi lakukan hampir dalam setiap keadaan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dikatakan Nabi pernah sholat dengan sholat yang sangat lama berdirinya, lama sujud dan rukuknya. Sampai-sampai istri beliau berkata, ya Rasulullah, kenapa sholatmu sampai sebegini lamanya? Bukankah engkau orang yang sudah Allah ampuni kesalahannya, baik yang telah lalu ataupun yang bakal datang? Ngapain capek-capek gitu? Ternyata jawabannya kata beliau adalah, afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Dalam riwayat yang lain juga dikatakan Nabi itu ketika dapat kenikmatan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi kalau beliau dapat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan alhamdulillah merupakan ungkapan kesyukuran, Mbak. Jadi Nabi ketika ngalamin yang enak ataupun gak enak, tetap yang pertama adalah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pun bisa mengakui dan menyadari bahwasanya sebesar apapun musibah yang menimpa kita, pasti ada kenikmatan Allah di dalamnya. Betul nggak? Walaupun kita punya penyakit yang sangat parah gitu, Pak, tetap pasti ada kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya. Maka oleh karena itu kesyukuran bukan cuma jadi sebuah kewajiban, tapi juga sebuah kebutuhan bagi kita. Karena di antara manfaat syukur adalah sedang meneladani
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang meneladani Nabi itu bukti kecintaannya. Dan orang yang mencintainya, insya Allah akan dikumpulkan di surga kelak dengan orang yang mencintainya. Maka di kesempatan malam ini saya kembali mengingatkan, mengajak untuk mari sama-sama kita syukuri, kita ungkapkan alhamdulillah, karena tidak ada waktu yang berlalu dari kehidupan kita kecuali semuanya atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap dan kesyukuran yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan menjadi penyebab kelak hari kiamat kita bukan cuma diizinkan masuk surga, tapi ditetanggakan, dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, salawat serta salam kita mintakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Shahihul Qasasin Nabawi, kisah-kisah sahih berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam ini kita akan masuk ke kisah yang ke-19. Penulis memberikan tema dengan judul Qissatun Nabiyil ladzi akhraqa qaryatan namli. Kisah seorang nabi yang membakar satu perkampungan semut. Kisah seorang nabi yang membakar sekelompok semut gitu. Dikatakan dalam kitab ini, rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih ingat Abu Hurairah? Siapa nama aslinya? Siapa? Ya, Abu Hurairah biasalah. Ini pun harus kita ketahui Pak Imanofillah. Kembali ke yang tadi Pak, kita kan dianjurkan, diminta untuk juga mencintai para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi juga, atau mencintai sahabat Nabi juga adalah perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi pernah mengatakan, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka Rasul tidak menyukainya. Imam Syafi'i. Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang nama lengkapnya diperselisihkan oleh para ulama sampai lebih dari 30 pendapat. Tetapi yang paling dikuatkan adalah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, salah seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa, karena kemana-mana Rasul berangkat beliau pasti mengikutinya. Makanya walaupun kebersamaan Nabi tidak kurang dari tidak lebih dari 10 tahun, malah sebagian mengatakan cuma 3 tahun Pak. Tapi Masya Allah, karena sering bertemu dengan Nabi, sering bergaul dengan Nabi, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya wafi'akumullah. Kan banyak orang-orang yang menyaksikan Pak hadis-hadis dari Abu Hurairah. Dianggapnya mustahil orang yang cuma 3 tahun sama Nabi tapi riwayat hadisnya paling banyak. Padahal kalau begitu logikanya harusnya mustahil juga anak-anak usia 7 tahun bisa hafal 30 juz, sedangkan kita yang sudah 40 tahun juz apapun boleh bertahan. Harusnya begitu logikanya. Tapi nggak gitu, Imam Firman. Usia itu makin berkah. Keberkahan usia itu bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya, tapi bagaimana seorang memanfaatkan usia yang dia miliki dalam ketaatan, kebaikan, amal saleh. Abu Hurairah demikian. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang juga tidak kalah istimewanya, karena setiap kali Nabi berikan satu perintah, satu anjuran, beliau mengerjakannya. Abu Hurairah. Contoh diantaranya, beliau pernah dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, Rasul pernah bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, kun wara'an ataupun wari'an, takun min a'badin nas.
Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau hamba yang wara, maka niscaya kamu akan jadi hamba Allah yang paling bagus ibadahnya. Jadilah engkau hamba yang wara, niscaya kamu akan jadi hamba yang paling abid, paling hebat ibadahnya. Apa itu wara? Wara itu kalau kita mengutip perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sikap seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang dipastikan akan mendatangkan mudarat untuk kehidupan akhirat. Saya ulangi. Wara itu adalah sikap seseorang meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang ada dampak buruk untuk kehidupan akhirat. Singkatnya, wara itu adalah sikap meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang haram, dan perkara-perkara lainnya yang bisa berdampak buruk dalam kehidupan akhirat. Ikhwanifikumullah. Ada zuhud, ada wara. Ya, ada zuhud, ada wara. Perbedaannya kalau mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah sikap meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara sikap meninggalkan perbuatan yang sudah jelas mendatangkan mudarat untuk akhirat. Jadi zuhud lebih mulia dibandingkan wara. Zuhud lebih tinggi dibandingkan wara. Karena orang yang zuhud pasti meninggalkan pasti meninggalkan yang haram. Kalau orang yang wara belum tentu zuhud. Karena masih ada orang yang meninggalkan yang haram tapi masih mengerjakan yang mubah, yang makruh. Sedangkan orang yang zuhud pasti jangankan yang haram, yang mubah saja ditinggalkan. Karena mubah perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Malah kalau keseringan seseorang gaul dalam hal yang mubah, cenderung akan jatuh ke dalam hal yang membinasakan. Sampai-sampai Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kesempurnaan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di antara maknanya yang mubah. Apa contoh yang mubah, Pak? Banyak tidur, tahu banyak makan, apalagi kalau makannya sampai kekenyangan, ini makin tidak dianjurkan. Kita pernah nyinggung kalau masalah ya di pertemuan 2 atau 3 pertemuan sebelumnya tentang dampak buruk dari banyak makan sampai kekenyangan. Masih ingat? Ada perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama. Beliau mengatakan, barang siapa yang sering makan sampai kekenyangan akan ditimpa 6 masalah, Pak. Jadi masih ingat gak? 6 musibah, 6 bencana, 6 sesuatu yang gak akan disukai. Ada masih ingat? Atau perlu kita ulang? Pernah saya sampaikan atau lupa? Lupa atau pernah? Pernah ya? Pernah? Enggak, kalau pernah berarti sudah selesai. Atau perlu kita ulang? Saya bacakan kembali. Perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa yang sering makan, apalagi sampai sering kekenyangan, akan ditimpa 6 musibah. 1, at-takassul fil ibadah, akan malas-malesan dalam beribadah kepada Allah. Dan kita bisa merasakannya ketika Ramadan kemarin, Pak. Ketika buka kekenyangan, Isya tarawih pengennya cepat. Yang kedua, faqada halawata al-ibadah. Dia bukan cuma malas ibadah, tapi dia akan kehilangan rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Karena pengennya cepat, pengennya segera selesai. Ini dampak buruk. Yang ketiga, wa ta'adzara hifdhul hikmah. Dia akan kesulitan untuk menghafalkan, memahami ayat-ayat Allah. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama, itu mereka ketika belajar sampai sering lapar dibandingkan sering kenyang, Pak.
Karena sering kenyang pasti akan membawa ngantuk. Kalau talabul ilmi kebanyakan ngantuk, dampaknya banyak tidur, ujung-ujungnya ya gitu. Makanya mungkin Pak bisa jadi, mohon maaf tapi ya disclaimer ini, bisa jadi ketika kita menemukan anak kita yang dipondokkan, lalu kemudian kok ada perubahan yang signifikan ke arah yang kurang baik, tidak semangat dalam beribadah kepada Allah, malah kerja di rumah sering tidur, mungkin Pak manajemen makannya nggak diatur, mungkin tadi. Karena ada beberapa pondok yang membolehkan anak untuk makan sepuasnya di waktu makan, tapi baik pagi hari ataupun siang hari ataupun malam hari. Kadang nggak dididik juga untuk mengerjakan saum sunnah Senin Kemis gitu. Kadang bisa jadi gara-gara ini dampaknya ke memang postur tubuh membesar. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, awwalu bala'in usiba hadhihi ummah ba'da nabiyyah ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyaqu, kata beliau. Di antara musibah pertama yang menimpa umat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah kekenyangan, kata Aisyah. Aisyah mengatakan, kenapa demikian? Innal ummata atau innal qauma lamma syabi'at butunuhum saminat abdanuhum. Karena orang-orang itu kalau sudah mulai sering kenyang pasti tubuhnya membesar. Kalau tubuh sudah membesar biasanya hati melemah dan syahwat meningkat. Allah alam. Tapi perkataan Aisyah yang dinukil oleh para ulama bisa dicek dalam sebuah riwayat Pak, yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ikhwan rahimakumullah. Tapi Sulaiman Pak ya. Sekali lagi. Kemudian berikutnya kata beliau, ikhwan fillah, yang ketiga adalah dia akan kehilangan sifat empati Pak, kepada kesulitan yang dialami sama orang lain ketika orang sering kenyang. Karena orang yang sering makan, sering kenyang akan merasa kalau orang di luar sana pun mengalami hal yang sama seperti dirinya. Dan lama-kelamaan empatinya akan mengurangi. Kurang peka sama keadaan sosial gitu Pak. Padahal di antara bukti kesempurnaan iman seorang adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang kelima, beliau mengatakan ziyadatus syahwat. Orang yang sering banyak kenyang ada kemungkinan kecenderungan untuk bertambah syahwatnya Pak. Apa hubungannya syahwat dengan makanan? Kalau kita melihat hadis Nabi yang berkenaan dengan pesan Nabi kepada para pemuda, ada kaitan yang sangat erat. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah mampu melakukan hubungan suami istri, segera nikah. Karena pernikahan itu akan lebih menundukkan pandangan, menenangkan hati. Tapi kata Nabi, kalau belum siap untuk nikah, maka hendaklah perbanyak apa? Perbanyak tidur, perbanyak salat. Sahur ternyata kuncinya kata Nabi. Berarti betul ada kaitan erat antara syahwat dengan makanan. Apalagi kalau yang dimakan barang-barang yang bisa makin menguatkan syahwat, itu makin berbahaya lagi Pak. Wallahul musta'an. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan, innal mu'minina yaduruna haulal masajid. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata beliau, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, tempat bolak-baliknya, tempat aktivitasnya, tempat yang sering dikunjunginya adalah masjid-masjid, minimal 5 kali dalam sehari Pak. Tapi orang yang sering kekenyangan, kata beliau, yaduruna haulal mazadib, bolak-baliknya, sering berkunjungnya adalah tempat buang air. Betul ya? Karena makin banyak yang dimasuk akan juga makin banyak yang dikeluarkan. Kan keluarnya nggak di tempat-tempat umum Pak, harus tempat khusus, tempat pembuangan, tempat kotoran.
Jadi alih-alih harusnya dia memperbanyak berangkat ke masjid, jadi malah memperbanyak masuk. Ini bahas sindiran sebenarnya Pak. Ini contoh diantaranya. Ikhwan fillah, itu waro. Jadi waro adalah ikhwan fillah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dipastikan akan memberikan dampak buruk sama akhirat. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Walaupun ada memang sebagian para ulama lain yang mengatakan zuhud itu diambil dari kata zahida atau zahuda yang punya makna nganggap remeh, nganggap kecil. Contoh zuhud terhadap dunia, maksudnya nganggap remeh sama dunia gitu Pak. Sedangkan waro meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat atau yang mengganggu untuk akhirat gitu. Ada yang mengatakan demikian. Tapi dua-duanya insya Allah masih sama, tidak ada pertentangan. Nah, Nabi mengatakan bersikap waro lah Anda, maka Anda pasti akan jadi hamba yang paling hebat. Nah, muncul pertanyaan lagi, terus apa hubungannya waro dengan jadi hamba yang paling hebat ibadahnya? Ternyata iman fillah, ketika seseorang menghindari dirinya dari hal-hal yang haram, yang syubhat, itu akan memperkuat atau mempersemangat ibadahnya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Allah menyebutkan ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal sholihlah. Saya ulangi, Allah mengatakan ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal sholihlah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan ya'muru ta'ala ibadahul mursalina alaihi wassalatu wassalamu ajma'in bil akli minal halali wal qiyam bis shalihi bil a'mal. Dalam ayat ini kata beliau Allah memerintahkan para utusannya, para nabinya, para rasulnya untuk satu makan yang halal, dua melakukan amal sholih. Satu makan yang halal, yang thayyib, yang baik, dua amal sholih. Lalu beliau mengatakan fadalla hada ala anna al-halala aulun ala al-amali sholih. Digabungkannya dua perintah dalam satu ayat menunjukkan makan yang baik adalah perkara yang akan mempengaruhi amal sholih. Bisa dipahami? Kan kalau berbicara hukum, amal sholih lebih wajib, sedangkan makan yang baik atau makan tidak sampai ke wajib. Makan itu tidak sampai ke wajib. Ya tetapi ketika disandingkan dengan amal sholih, menunjukkan kata beliau betul-betul makan yang baik itu akan mempengaruhi semangat, kehusyuan ibadah seorang manusia. Dan betul demikian diantaranya. Kalau masih ingat apa? Dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda tentang, dalam sebuah hadis nanti Bapak bisa cek di kitab tentang kata Nabi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan urusan di antara keduanya disebut dengan syubhat, perkara yang sedikit orang yang tahu, kata beliau. Kalau Bapak perhatikan di ujungnya Pak, ujung hadis itu Nabi berbicara tentang sesungguhnya kata Nabi pada diri seorang manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau darah ini benar, maka akan benar semua amalnya. Tapi kalau rusak, akan rusak semua amalnya. Ketahuilah itu adalah hati, kata Nabi. Nah, kata para ulama, ketika Nabi mengatakan hal syubhat ditutup dengan pembahasan masalah hati, menunjukkan tiga hal ini akan mempengaruhi kondisi hati seorang manusia. Dan memang betul demikian, betul memang demikian. Maka penting bagi kita juga kalau ingin merasakan iman yang beribadah kepada Allah, tolong berhati-hati atau memastikan setiap makanan yang masuk itu betul-betul halal.
baik jenisnya ataupun pekerjaannya. Ini penting. Ini penting karena dampak buruknya sangat banyak ketika orang bermudah-mudahan dengan barang haram. Sangat banyak. Sampai-sampai kata ulama disebutkan ketika perbuatan haram sudah mulai dilakukan oleh sebuah komunitas, maka secara tidak langsung komunitas tersebut tengah menantang agar turunnya azab Allah. Waliyahudillah. Imam Firman ada sebuah keterangan yang pernah Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi mengatakan, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Apabila yang namanya perzinahan, yang namanya riba sudah dipraktekkan oleh satu komunitas, dianggap biasa, dianggap lumrah gitu, maka dia mengatakan sesungguhnya secara tidak langsung mereka sudah menghalalkan diri untuk diadab sama Allah. Sudah menghalalkan diri agar kamu turun adab gitu, kayak gitu. Karena kan riba jelas kalimat dalam Allah kalau mereka tinggalkan maka sama aja dengan meminta Allah untuk memerhatikan mereka kan begitu. Dan riba termasuk bagian dari harta haram yang memfitnah. Ini yang pertama. Nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, jadilah engkau hamba yang wara', niscaya engkau akan jadi hamba yang paling hebat ibadahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa bima qasamallahu lak, bima qasamallahu lak, takun min adlan nas." Jadilah engkau orang yang senantiasa ridha dengan pembagian dari Allah, niscaya engkau akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadilah engkau orang yang senantiasa rela, ridha, suka dengan setiap apa yang Allah lakukan, maka engkau akan jadi orang yang paling bahagia. Betul? Pasti betul. Orang yang paling bahagia itu orang yang paling qanaah atas semua ketentuan Allah. Dan qanaah itu di antara dunia dan ridha dengan apa yang Tuhan firman. Itu pasti akan paling bahagia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Tuba liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima a'ta." Akan berbahagia orang-orang yang masuk Islam kemudian diberikan rezeki yang cukup oleh Allah dan punya sifat qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah jadi 3 syarat orang bahagia dalam hadis ini. Yang ketiga Nabi mengatakan, "Wa ahibbil muslimina wal mu'minina ma tuhibbu nafsika wa ahli bait." Dan cintailah untuk orang-orang apa yang kau cintai untuk dirimu dan untuk keluargamu. Dan cintailah orang-orang, terutama orang beriman, seperti kau mencintai dirimu dan mencintai keluargamu, kata Nabi. Kalau beliau mengatakan, "Waqra lau ma tukrah li nafsika," dan juga benci hal-hal yang engkau benci seperti kau juga membenci kepada orang lain. Maksudnya jangan kau inginkan orang lain mengalami apa yang tidak kau inginkan untuk dirimu dan keluargamu gitu. Kalau kau tidak mau miskin, jangan pengen orang miskin. Kalau kau pengen kaya, maka doakan orang juga agar kaya. Kalau kau ingin bahagia, maka demikian juga bikin orang bahagia. Kemudian Nabi mengatakan, "Wajawir man jawarta bi ahsani takun musliman wa iyyaka wa kasratal dhahik fa inna kasratal dhahiki fasadul qalbi." Lalu kata Nabi, beliau mengatakan, "Dan berbuat baiklah kepada siapapun yang menjadi tetanggamu, dan berbuat baiklah kepada siapapun yang menjadi tetanggamu, atau berbuat baiklah walaupun ke orang yang menzalimimu gitu. Maka engkau akan jadi muslim yang paling luar biasa, paling sempurna." Dan jauhilah memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa itu kata Nabi akan mematikan hati. Ya Masya Allah,
Hal ini kemudian dipraktekkan sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau orang yang luar biasa, diakui oleh banyak para sahabat, para tabi'in, orang yang paling baik semua tetangga. Maka dikabarkan adalah beliau, masya Allah, pernah punya budak, lalu budak ini diperdekakan, Pak. Habis diperdekakan dikasih rumah, karena dikatakan kan begitu, cintai orang-orang Islam seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ketika dia pengen punya rumah, maka dia pun kasih rumah yang dimiliki kepada anak mudanya. Hari ini kita yang begitu, Pak. Karena budak pembantu sudah mendampingi kita 30 tahun, 40 tahun gitu. Di masa tuanya kita buat rumah, kita berikan kendaraan. Ada yang begitu? Sepertinya langka, mungkin tidak ada yang menentukan. Kita pernah menyampaikan dulu kepada sahabat, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Abu Dzar dikabarkan pernah beliau kelihatan sedang kerja dengan budak-budaknya, dengan para pelayannya. Pas dilihat ternyata seragam mereka sama, pakaiannya sama persis sama, dari mulai warna dan kualitas. Sampai bentuknya pun sama. Sampai seorang tabib mendekat mengatakan, "Hai fulan, wahai Abu Dzar, kok bisa sama ini pakai antum dengan budak-budak itu? Kenapa?" Abu Dzar mengatakan, "Dulu saya pernah mencela seseorang kata beliau, pernah menghina seorang kata beliau. Lalu hal ini ketahuan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata kepadaku, inna fika amrun jahiliyah, wahai Abu Dzar, sungguh kamu masih punya karakter orang jahiliyah, yaitu mencela, menghina sampai ke nenek moyang." Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah kata Nabi, sesungguhnya budak-budak yang kalian miliki, pembantu-pembantu yang kalian miliki itu adalah saudara-saudara kalian juga. Hanya saja Allah lebihkan kalian dengan sesuatu yang ahli bisa menguasai mereka. Maka kata Nabi, berikan makan seperti yang kamu makan, berikan pakaian seperti yang kamu pakai. Kata Nabi begitu, Pak. Lalu beliau mengatakan, semenjak saat itu kuberikan kepada budakku apa yang kumiliki. Abu Dzar Al-Ghifari, kita makan nggak gitu. Apalagi kalau budaknya atau pembantu kita membuat kesalahan, kadang habis-habisan. Padahal ada seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, "Rasul, saya punya budak, sering melakukan kesalahan. Berapa kali saya harus maafin kesalahan budak-budak saya?" Nabi dia juga, ya jawab. Sahabat tanya lagi, "Rasul, saya nanya beneran nih, punya budak sering berbuat kesalahan. Dan bukannya kita diminta untuk memaafkan. Kemudian berapa kali saya kalau berbuat kesalahan?" Nabi diam, Pak. Sampai ketiga kalinya dia nanya lagi, minta jawabannya yang betul-betul bisa dipraktekkan. Nabi mengatakan, kemudian pas tiga kali tanya, "Sabaqi nama Allah." Sabaqi itu artinya 70 kali. Kira-kira ada pembantu yang sehari melakukan kesalahan 70 kali? Logikanya mungkin ada gitu, Pak. Walaupun mungkin ada, tapi secara terukur nggak mungkin ada yang sampai 70 kali. Maksudnya kata terukur saking harusnya memaafkan gitu. Nanti menjadi di angka 70, Pak. Allah Akbar. Maksud bisa? Allah Akbar. Barakallahu fikum. Baik, berarti tidak ada. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Saya bacakan riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nazala nabiyyun minal anbiya'i tahta syajaratin, faladaghathu nahlatun, fa'amaru bi jahazihi فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأخرق بالنار فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة."
Kata Nabi SAW, nazala nabiyyun anbiya tahta syajaratin. Suatu ketika ada salah seorang nabi Allah yang sedang safar kemudian singgah istirahat di sebuah pohon, di bawah pohon apa? Kemudian diletakkan barang-barangnya. Tiba-tiba faladaqathu namlatun, ada seekor semut yang menggigitnya. Akhirnya fa'amaru bijahazi fa'ukhrija min tahtiha. Nabi itu memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan atau menjauhkan barang-barang yang dibawanya dari pohon tersebut, Pak. Keluarkan itu, dijauhkan. Summa amara bighayriha fa'ufiqa bina. Dan Nabi itu kemudian memerintahkan untuk membakar rumah semut tersebut. Fa'awallahu ilaihi, lalu Allah memberi wahyu kepada beliau dengan mengatakan fahala namlatan wahidah. Fahala namlatan wahidah, kata Allah. Kenapa gara-gara satu ekor semut kok begini? Atau Allah mengatakan kenapa gak satu aja yang kau bakar gitu? Kan yang gigit cuma seekor, kenapa yang dibakar semuanya? Kenapa gak cukup dengan satu ekor aja kalau mau dibakar gitu? Soalnya begitu, Pak. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian dikatakan dalam kitab ini rahimahullah, wa fi riwayatin inda Muslim, ada dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan anna namlatan qarasat nabiyyan minal anbiya fa'amara bi qaryatin namli fa'ufiqat fa'auha Allahu ilaihi afi an qarasat kana namlatun ahlaka ummatan minal umamin tusabbih. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda ada seekor semut yang menggigit seorang nabi. Lalu Nabi tersebut memerintahkan agar tempat semut tersebut dibakar. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi tersebut dengan mengatakan afi'an korosat dan melatun ahlakta ummatan dan itu sedih. Kenapa kata Allah? Hanya gara-gara satu ekor semut kau hancurkan, kau binasakan satu umat yang bertasbih kepada Allah. Kenapa? Hanya gara-gara satu ekor semut kau binasakan satu umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini siapa? Jadi segitu ceritanya pendek. Pendek ya, tapi untuk pendek, masya Allah, para ulama memberikan beberapa penjelasan dan faedah yang luar biasa. Di antaranya saya bacakan yang pertama, Imam Rahimahullah disebutkan masih dalam kitab ini. Sulaiman Al-Ashqal mengatakan wafirullah di antara faedahnya adalah la yajuzu qatlun namli kama la yajuzu qatlu baqiyatil hayawan illa as-saili wal mu'adhdhi minha. Dari hadis ini menunjukkan ketidakbolehan membunuh semut atau membunuh hewan-hewan yang lain kecuali kalau hewan-hewan tersebut mendatangkan bahaya atau akan merugikan kita, maka boleh menyerangnya, malah boleh dibunuh. Apa yang menjadi dalil kalau semut tidak boleh dibunuh? Maka di antaranya dalil yang menunjukkan semut tidak boleh dibunuh adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, di antaranya hadisnya adalah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min ad-dawab. Rasul melarang kami untuk membunuh 4 hewan. Yang pertama an-namlah, semut, wan nahlah, lebah, wal hudhud, burung hudhud, was surat, dan burung surat. Saya ulangi, Ibnu Abbas mengatakan Nabi
melarang kami untuk membunuh 4 jenis dari hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surot. Dari sini jelas tidak boleh membunuh mereka, kecuali tadi kalau mengganggu diperbolehkan. Karena kenapa mengganggu diperbolehkan membunuh? Karena dia mengatakan di hadis yang tadi yang pertama, Nabi mengatakan, kenapa kata Allah tidak cukup satu aja yang kau bunuh gitu, menunjukkan kalau yang dibunuh yang ganggu boleh gitu. Kemudian berikutnya kata para ulama, ketika hewan-hewan ini tidak boleh dibunuh, artinya juga tidak boleh dimakan, sehingga hukumnya menjadi haram untuk semut, lebah, hudhud, dan surot. Atau gini lah, di antara jenis hewan yang haram dibunuh itu adalah hewan yang dianjurkan dibunuh atau hewan yang tidak boleh dibunuh. Karena tidak mungkin kita memakannya kalau kita tidak membunuhnya. Apa hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya atau boleh membunuhnya? Dalam sebuah hadis tadi pernah mengatakan, khamsul fawasiqu yaqtulna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang fasik, yang 5 hewan ini boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Di antaranya kata yang pertama adalah Allah al-hayyatu ular. Ular, hati-hati. Kalau ular ini ular rumahan atau ular yang tinggal di rumah. Dan hadis yang lain, kalau ular yang tinggal di rumah ini diminta untuk keluar dulu 3 kali, diusir dulu. Tapi kalau dia nggak mau keluar, baru boleh dulu. Karena khawatir ini jelmaan jin. Yang kedua dia mengatakan al-qurab, yaitu yang mau dibunuh adalah kalajengking. Kalajengking. Berikutnya kemudian yang ketiga adalah wal fa'rah. Fa'rah ini artinya tikus. Tikus. Kemudian wal kalbul aqur, anjing galak. Yang kelima, beliau mengatakan wal budaya, burung elang. Kenapa disebut dengan hewan-hewan fasik? Kata sebagian para ulama, karena hewan-hewan ini secara umum ketika keluar dari kandangnya itu untuk mengganggu dan melukai yang lainnya. Itu Pak. Ular, kalajengking, tikus, anjing galak, dan burung elang. Burung elang suka ngambil barang-barang orang yang kena sampah. Pada sejarahnya dulu begitu kata para ulama. Tikus juga suka merusak. Yang mau ular juga sama demikian, ada suka menggigit, termasuk kalajengking. Maka ini juga dijadikan kata para ulama tentang kebolehan membunuh hewan-hewan yang akan membahayakan, termasuk semut gitu. Dari tambahan yang lain, atau hewan lain yang tidak bisa dibunuh adalah sisa. Nabi pernah mengatakan Imam Firman dalam sebuah riwayat, man qatala wazan fi awal darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi tsaniyati duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika. Barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan, maka dapat kata Nabi 100 kebaikan. Tapi kalau membunuh dengan 2 kali pukulan, maka kebaikannya berkurang. Kalau 3 kali pukulan, berkurang lagi kebaikannya. Jadi bukan makin banyak pahala, tapi makin banyak pukulan makin sedikit kebaikan. Imam berarti kalau ini cicak juga harus dimakan karena dianjurkan dibunuh. Imam Firman dalam hadis yang lain juga dia pernah mengatakan, Imam Firman satu ungkapan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsul fawasiqu yuqtalna fil harami. Ada 5 jenis hewan yang boleh dibunuh walaupun di negeri haram. Al-fa'ratu wal aqrabu wal budaya wal qurabu wal kalbul aqur. Tikus, kemudian kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak. Imam Firman ini. Jadi hewan yang haram dibunuh berarti haram juga untuk dimakan. Hewan yang harus dibunuh atau boleh dibunuh berarti boleh juga tidak boleh juga untuk dimakan karena boleh dibunuh gitu Pak. Maksud boleh ini ya
dalam rangka bukan untuk dinikmati dagingnya, tapi dibunuh karena mengganggu. Atau hewan yang lain yang disepakati oleh sebagian para ulama keharamannya adalah hewan-hewan yang memakan benda najis atau benda yang menjijikan. Yang berikutnya hewan yang merupakan hasil silang antara hewan yang haram dengan yang halal. Ini pun disepakati keharamannya, dan sebagian mengatakan hewan-hewan lainnya yang membahayakan. Allahu a'lam bishawab. Kita balik masuk satu pelajaran ya, insyaallah sisanya di pertemuan berikutnya. Kalau sudah masuk waktu bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usilah suwaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.